Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun, penuh sukacita dan damai sejahtera, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum kita jauh berjalan di hari ini, biarkanlah kita teduh di hadapan Tuhan sejenak untuk menerima sabdanya, agar menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Kita berjumpa kembali pada acara Renungan Pagi edisi 15 Mei 2024. Pagi ini ulangan pasal 6 ayat 1-3 berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hidup mewaris. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa mengingatkan kembali kepada seluruh umat Israel tentang hukum, ketetapan dan peraturan yang menjadi undang-undang bagi umat dan bangsa Israel. Dia mengajarkan semua ketetapan dan peraturan itu bukan karena kemauannya, tapi karena perintah Tuhan Allah Israel. Semua umat Israel wajib mentaati peraturan dan ketentuan itu tanpa terkecuali. Hal tersebut akan menjadi panduan dan pedoman hidup mereka. Jika mereka mengikuti dan melakukan semua peraturan dan ketentuan tersebut, maka umur panjang di negeri yang berlimpah susu dan madunya, baik keadaannya, dan mereka akan bertambah banyak. Jadi 3 hal ini akan menjadi berkat rohani yang mereka temukan ketika mereka tetap taat kepada Tuhan dan mengikuti segala peraturan yang disampaikan oleh Musa di negeri baru, di tempat perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. Yang pertama, bahwa mereka akan menikmati kehidupan yang baik keadaanmu. Mereka akan menikmati umur panjang dan mereka akan bertambah banyak, berkembang biak, sama seperti janji Allah kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, moyang mereka. Hanya dengan hidup takut akan Tuhan dan menuruti semua peraturan dan ketentuan Tuhan, umat Israel akan menikmati kebaikan dan kasih karunia Allah. Sebab itulah perintah Tuhan yang harus dilakukan umatnya ketika mereka berada di tanah Kanaan menjadi sesuatu yang penting, sehingga Musa mengulanginya lagi sebelum akhirnya berpisah secara fisik dari umat-umatnya. Allah menghendaki agar mereka hidup dalam tertib, aman dan damai. Maka Tuhan memberikan peraturan itu sebagai panduan atau pedoman hidup mereka. Itulah perintah yang harus dilakukan umat Tuhan dalam ketaatan kepadanya. Sebab hanya dengan demikian mereka akan menikmati segala kasih karunia, berkat dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jika umat Tuhan itu tetap setia dan taat melakukan semua perintah Tuhan, mereka akan dikasihi dan akan diberkati dengan limpahnya. Mereka akan berbahagia hidup di tanah Kanaan sebagaimana simbol yang Tuhan katakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya. Artinya satu negeri yang baik, satu negeri yang subur, satu negeri yang kaya, yang sesungguhnya semua itu disediakan bagi umat-umatnya jika sekiranya mereka tetap taat kepada Tuhan. Jadi umat Israel, juga kita sebagai Israel baru, harus hidup takut akan Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Sebab prinsip firman ini juga masih tetap berlaku. Jika kita ingin menikmati segala yang baik dari Tuhan, maka tidak ada jalan lain, kita harus belajar hidup seperti yang dikatakannya. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, ketenangan, kebaikan, ketentraman, maka ikutlah Tuhan di dalam kesetiaan. Dengan melakukan semua perintah Tuhan, dalam kesetiaan kita akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
Tuhan menjamin kehidupan kita jika kita setia mengikuti perintahnya. Yakni hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala kehendaknya sesuai perintahnya adalah peraturan dan ketentuan serta firman-Nya bagi kita. Hal ini tidak bisa ditawar-menawar. Sebaliknya, jika tetap melakukan semua ini, maka sesungguhnya berkat untuk kehidupan kita Tuhan sudah sediakan. Kita ajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, taat dan setia mengikuti Dia. Ikutilah dan turutilah firman itu. Dan saudara sekalian, ajarkanlah. Dan ayat yang selanjutnya kita baca, ajarkan dan wariskanlah itu kepada anak cucu kita. Dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Agar semakin banyak orang yang mengenal kasih, kuasa dan berkat dan kemuliaan Allah lewat kesaksian dan pengajaran kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang tua hal ini patut diperhatikan. Jelas kita tidak akan mungkin mewariskan hal-hal yang baik di dalam hidup kita kepada anak-anak kita jika kita sendiri tidak mempunyainya. Tidak mungkin kita akan menyuruh dan menghendaki anak-anak kita untuk taat kepada Tuhan jika sekiranya kita tidak pernah berikan contoh dan teladan di dalam rumah. Karena itu perintah untuk taat lebih dahulu kepada orang tua. Setelah orang tua memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan, akan dapat mengajarkannya kepada anak-anaknya. Ingatlah, anak-anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Anak belajar dari peniruan atau meneladani orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Agar berkat, umur panjang, berkembang, dan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita dalam hidup kita. Maka saudara sekalian, tidak ada jalan lain. Marilah kita belajar untuk taat. Belajar untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Agar apa yang Tuhan janjikan menjadi berkat-berkat yang kita miliki. Akan ada kedamaian, kebahagiaan bagi mereka yang memilih untuk hidup taat pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Satu perintah, satu ketetapan yang tidak dapat kami tawar-menawar. Wah, jika sekiranya kami hidup tetap taat kepadamu, sama seperti moyang kami bangsa Israel, maka berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi mereka jika ada di luar dari jangkauan kami. Tuhan tetap menolong agar mereka dapat melakukan semua yang terbaik di dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami mau berdoa. Teguhkan hidup kami untuk terus hidup takut akan Tuhan, setia dan senantiasa taat padamu. Serta pakailah untuk mewariskan nilai-nilai rohani bagi segenap keturunan dan umat-umat-Mu di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, khususnya saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan khusus kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Agar mereka bisa menemukan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang tahu segala keadaan mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Hanya kami percaya biarlah kami semua bersama-sama menaruh diri kami di hadapan hadirat-Mu pada pagi ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.